sesuai yang tadi Bapak Fadin sampaikan bahwa ada falsafah dari Jawa dan juga dari Banjarmasin. Nah, yang ingin saya tanyakan ini, apakah falsafah yang dari Jawa dan Banjarmasin ini, apakah diterapkan di Indonesia yang zaman sekarang itu, Pak? Seperti apa Bapak melihatnya? Ya, sebenarnya tidak hanya dari Jawa dan Banjar, dua suku besar di Nusantara ini yang punya falsafah tentang persatuan dan kebersamaan ini. Saya yakin di suku-suku lain juga ada ya. Ya. Mungkin di semua suku ada ya, karena isu persatuan kebersamaan itu kan penting ya. Ya memang kalau saya boleh menilai ya, soal persatuan kebersamaan di kalangan bangsa Indonesia ini agak mengendur, tergerus oleh zaman. Dulu kita dikenal sebagai bangsa yang ramah tamah, dan di berbagai daerah keramah tamahan, kesopanan, kesantunan itu menjadi apa ya, etika yang diajarkan kepada anak-anak sejak anak-anak ya. Termasuk juga kita kenal dulu ada istilah kegotong royongan ya. Bahkan Bung Karno ingin memeras Pancasila, Pancasila jadi Trisila jadi Ekasila. Hanya satu aja, kegotong royongan, ada yang nggak setuju ya. Walaupun kegotong royongan itu ajaran Islam juga, at-ta'awun, kerjasama dalam kebaikan dan ketakwaan gitu. Nah, kegotong royongan masih ada lah ya. Kalau di kampung-kampung, di desa-desa, kalau mau bangun rumah ya, kan banyak yang berumah panggung itu. Itu biasanya sekampung ya. Orang sekampung, anak-anak muda khususnya itu bergotong royong mengangkat rumah itu, memindahkannya. Bahkan ada juga suatu tradisi yang baik di Maluku umpamanya ya. Kalau yang Kristen membangun gereja, yang Islamnya membantu. Dan kalau yang Muslimnya membangun masjid, yang Kristennya membantu. Ada pela gandong istilahnya. Jadi alhamdulillah masih terpelihara lah ya di desa-desa, namun mungkin di perkotaan agak berkurang ya. Karena sudah hidup istilahnya bernafsi-nafsi. Dengan era globalisasi, kemudian ada individualisasi, manusia cenderung egoistik, maka cenderung memperhatikan diri sendiri, tidak peduli kepada tetangga, kepada sahabat, kepada yang lain gitu. Nah ini yang harus kita bangun kembali. Maka dua local wisdom ini sangat relevan untuk kita angkat bahkan menjadi national wisdom. Itu bisa juga diterapkan di rumah tangga, Bang Din. Contoh waktu kita mau makan, ini contoh kecil aja, ini nggak rapi, istri membetulkan yang mejanya atau kursinya, yang anak mengeluarkan makan, ini satu kekompakan. Terutama saya, anak makan nggak habisnya tak habisin, ini kompak. Ini contoh ini, Mas Tarsan nggak cocok sama milenial. Jadi jangan bawa contoh tradisional, bukan kolonial. Tapi bagus ya, di banyak rumah tangga masih ada tradisi makan bersama. Kalau di Banjar yang apa? Sarantang Saruntung itu mencerminkan komunitas itu adalah sebuah keluarga besar, walaupun bukan keluarga biologis. Mereka adalah berkeluarga. Nah, Samuak Saliur itu, mereka itu menyelesaikan apapun problemnya secara damai. Samuak Saliur. Artinya di sana kalau ada persoalan sosial, misalnya ada perkelahian antar geng, itu diselesaikan dengan adat badamai. Namanya adat badamai. Mereka dibimbing. Selesaikan secara adat. Ya, diselesaikan secara adat dan berdamai. Jadi dibimbing oleh ketua-ketua adat itu. Itu masih berlaku. Dan itu justru yang paling terkini adalah itu. Karena masih juga terjadi perkelahian dan lain-lain itu. Nah, makna dari Sarantang Saruntung, Samuak Saliur itu adalah perdamaian melalui media adat Banjar. Disebut dengan badamai. Jadi badamai itu nanti setelah damai mereka selamatan. Nasi kuning, soto Banjar, dimakan rame-rame. Oh gitu, selesailah masalah. Ini luar biasa ya, masih hidup kearifan lokal di berbagai daerah kita ini. Memang tergerus oleh waktu karena modernisasi, masuk budaya luar ya, tapi ini yang harus kita pertahankan. Kan saya sebagai generasi milenial nih Pak, kalau kita melihat kondisi sekarang,
generasi-generasi milenial itu kan lebih mementingkan sifat-sifat egoisme nih Pak. Menurut Bapak nih, cara untuk meningkatkan rasa persatuan bagi generasi muda itu seperti apa tuh Pak? Harus generasi milenial juga yang jawab dong. Gimana kira-kira? Saya kembalikan dulu nih. Jadi begini Pak, kalau tadi menjawab pertanyaan dari saudari Yusa, pertama itu perbanyak bersosialisasi gitu. Kurang-kurangin yang namanya bermain gadget, karena gadget itu dampaknya tuh luar biasa banget. Kalau kita lagi kumpul-kumpul, apalagi kalau lagi buka puasa bersama, bukber, itu bukan bukber sebenarnya, main HP bareng. Jadi ya itu interaksi antara kita dengan teman-teman kita juga berkurang ya karena gadget itu. Jadi perbanyak sosialisasi, hindari kegiatan yang cenderung kita menjadi egois dan individualistik. Bagus sekali.